caci maki saudara-saudara. Jokodok ini adalah presiden Fir'aun, menteri agamanya adalah Dajjal, setan, iblis. Saya akan mempertanggungjawabkan kesimpulan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Taufik Assegaf bukan keturunan Nabi, Rizik Syihab bukan keturunan Nabi, Bahar Smith bukan keturunan Nabi, dan seluruh Ba'alwi yang pakai Syihab, Atas, Empuk dan lain sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi untuk PWI, peringatan dari saya sebagai wakil ketua umum PWI LS, walau mereka bukan keturunan Nabi, tidak ada alasan kita untuk membenci mereka. Unyil mau sweeping Ba'alwi, nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Kalau ngancam mau sweeping habaib, ye, gua kepret lo. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi, ye. Penyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lo. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, dia mata lawan. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam lindungan yang maha kuasa. Video cuplikan barusan itu sangat menarik, sangat bagus sekali ya, karena video ini menurut informasi yang tertulis di kolom deskripsi dan tagline-nya itu mengatakan ada perkataan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang membuat Bapak Rizik Syihab itu gerah. Yang selalunya Bapak Rizik Syihab itu dalam berorasi, dalam berceramah dan lain sebagainya selalu menggebu-gebu. Entah kenapa dalam video ini dikatakan itu ada sesuatu yang ditakutkan sehingga video ini diminta untuk segera dihapus. Sahabat pelita ilmu, mari kita koreksi ya, mari kita simak atau kita tonton bareng-bareng perkataan apa atau kalimat apa yang disampaikan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sehingga membuat Bapak Rizik Syihab ini sedikit kalang kabut ya sahabat santri ya. Nah, biar kita tidak penasaran, langsung saja kita simak kembali, kita tonton kembali karena durasinya agak sedikit panjang. Jadi ya, alangkah baiknya sediakan tempat yang enak, kopi dan lain sebagainya. Biar apa? Biar kita bisa menikmati, bisa meresapi perkataan-perkataan dari apa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Jangan langsung saja ya kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, subscribe, dan tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Monggo disimak, ini dia videonya, silahkan. Segala gunjang ganjing di Nahdlatul Ulama bukan untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama, tapi untuk mengusir orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnati wal jamaati fi Indonesia, wa hiya nurun muqtabasun min anwaril hikamil aliyah wal taraikil mustaqimah wal basairil laihah warathaha al awliya'ut tis'ah wa ghairuhum minal jahabidah dhu la yanzuruna zawahiral asya illa ma'al insafi bi bawatini. Allah ya Rasulullah. Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnati wal jamaah. Dia adalah spirit, dia adalah roh
bagi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Ahli sunnah wal jamaah idza utliqa ahlu sunnati wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila dimutlakkan nama ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah ahli sunnah itu adalah ahli sunnah al asy'ariyah wal maturidiyah, yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan oleh Abu Mansur al-Maturidi, yang hari ini kita kenal di antara ajarannya adalah mencintai ahli baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya, dengan cara kita menjaga nama baik daripada ahli bait, menjaga nasabnya. Jangan sampai masuk ke dalam nasabnya ahli bait orang-orang yang bukan keturunan ahli bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keresahan Yai Marzuki Musta'mar tadi, keresahan yang ada itu bukan hanya ada di medsos, bukan hanya ada di YouTube dan di Facebook. Itu ajaran-ajaran mereka itu telah terkodifikasi di dalam puluhan kitab-kitab karya Ba'lawi. Apa yang dikatakan oleh Yai Marzuki Musta'mar tadi itu ada dicetak di dalam kitab-kitab mereka. Cuma yang namanya orang Indonesia yang bisa baca kitab kuning itu sedikit. Yang bisa baca kitab kuning belum tentu berani. Wa minal ladina tajarra'u asy-syekh al-alim al-fadil Yai Marzuki Musta'mar. Banyak orang yang dia mampu untuk membaca kitab, dia tahu ajaran-ajaran ad-dalalah demikian, tapi tidak berani untuk mengungkapkannya. Dan kita harus berterima kasih kepada Allah, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah keberanian untuk menyampaikannya. Untuk apa? Agar umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah ini akan selamat dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Kalau Ahmadiyah dia menyimpang silahkan, tetapi namanya bukan lagi membawa Islam. Kalau ada ajaran-ajaran yang dia menyimpang daripada rukun iman dan rukun Islam, tetapi dia tidak membawa-bawa nama Islam, silahkan saja Anda membuat agama baru, seperti agama Sikh di India, agama Druz di Timur Tengah. Mereka mirip orang Islam, tapi tidak menisbatkan diri kepada kaum musallin, pada kaum muslimin. Maka itu tidak akan kita ome-ome. Tetapi apabila mereka mengaku keturunan, bukan keturunan dulu, mengaku beragama Islam saja, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran, ajarannya tidak sesuai dengan Al-Hadis, dengan rukun iman yang telah mujma' alaih, dengan rukun Islam, maka apabila mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, maka wajib bagi negara untuk terjun, untuk turun tangan, menetapkan bahwa ajaran dan aliran itu adalah aliran sesat dan menyimpang, dan tidak boleh lagi membawa nama-nama Islam. Ini aturan konstitusional yang kita sepakati di negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah warisan dari nenek moyang kita yang kita cintai. Al-Mu'ahadah Al-Wataniyah yang telah tadi disinggung oleh Gus Baris adalah kesepakatan leluhur kita, para pejuang-pejuang bangsa tahun 1945, untuk mencari format yang paling ideal untuk bangsa Indonesia yang heterogen dari suku dan agama. Apa format muahadah wataniyah yang paling tepat untuk bangsa kita di dalam mengikat persatuan dalam sebuah bangsa yang kita ingin bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Tidak ada lagi yang paling tepat adalah selain dengan apa yang telah
disepakati oleh leluhur kita para pejuang-pejuang The Founding Father waktu itu tahun 1945, kecuali adalah negara Republik Indonesia dengan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi kita warga Nahdlatul Ulama, kita santri, ini sudah mendarah daging. Kiai-kiai kita yang tidak sekolah SD, kiai-kiai kita yang tidak mengenal sekolah pendidikan umum, itu senantiasa sama di dalam bagaimana memupuk nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Maka negara, jangan sekali-kali negara meragukan daripada kecintaan warga Nahdlatul Ulama. Jangan negara sekali-kali meragukan kesetiaan perjuangan Wali Songo Indonesia terhadap bangsa dan negara ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sekarang terjadi konflik di PBNU. Negara nggak usah ikut-ikut campur. Ini kalau ini yang menang kita untung, ini yang menang kita rugi, nggak ada. Siapa saja yang menang dari konflik sekarang ini di PBNU, siapa saja yang menang pasti akan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap. Kalau negara ikut-ikut campur malah nanti makin terbelah dan kerugian hanya akan menyertai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap, biar kami cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Mau jadi pendamai silahkan negara, tapi kalau negara mau ikut campur mendukung salah satu dan membiarkan lainnya, maka nanti di bawah akan terpecah, dan yang tidak didukung oleh negara dukungannya ini dari bawah akan menganggap negara dalam keadaan salah. Maka negara tonton saja apa yang terjadi dengan kami di Nahdlatul Ulama ketika terjadi dinamika internal. Siapa saja yang menang pasti kami bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang satu memecat ketua umum, yang satu memecat sekjen. Silakan saja, namanya perlawanan, namanya usaha, namanya al-muhawalah al-mutanahiyah, harus dilakukan. Ujung-ujungnya kita lihat saja, PWILS tidak punya kepentingan. PWILS tidak punya kepentingan terhadap konflik di Nahdlatul Ulama hari ini, karena yang satu madhab husnudon, yang satu madhab kibin. Saya setuju dengan Gus Paris, dua kelompok ini sudah tidak pantas lagi ada di PBNU. Sekali lagi, negara ketika kami mengatakan begini, ini cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Kita pegang Kiai Iman, jangan. Kita pegang Ki Marzuki Mustamar, jangan. Kita pegang yang Belono, jangan. Ini cengker sedulur. Biarkan kami selesaikan dulu, nanti sudah beres baru kami laporan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau negara ikut campur megang yang satu, nggak megang yang lain, bahaya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan ada luka, sisa-sisa luka kepada pemimpin yang ada sekarang yang tidak mudah untuk sembuh. Biarkan aja, biarkan untuk cengker, namanya sedulur, dua-duanya khidmah untuk Nahdlatul Ulama. Tetapi gunjang, saya aja ditawari bin Yahya dulu. Saya sama Kang Tubagus mau gitu, ditawarin bin Yahya. Zulfikar tawarin bin Syahil. Said Zulfikar tuh, kata Said Zulfikar, saya punya nasab, saya Basyaiban. Nggak mau ditawarin jadi bin Syahil. Bin Syahil itu Balawi. Orang cucu Wali Songo, walaupun itu bukan asli, mereka di sininya tidak merasa lebih baik dari orang Jawa. Bahkan ketika musyawarah siapa yang jadi raja itu di Demak,
yang diangkat orang asli Jawa, Raden Fatah. Yang dari Mekah udah tes DNA, turunan raja-raja itu J1. Yang dari Bani Muhanna di Madinah J1, Al-Araji yang ada di Madinah J1, As-Sulaimaniyah yang di Taif itu di Hijaz J1, yang ada di Yordan keluarga Al-Hashimi yang ngaku turunan Husain juga, turunan Nabi juga adalah J1, yang ngaku turunan Husain yang ada di Mesir dari Bani Qandil itu juga J1, yang ngaku keturunan Husain dari Karbala Irak J1, yang ngaku keturunan Nabi Muhammad dari Toba-Toba di Yaman J1, pas Balawi G. Jauh banget. Nah ini ada santri sarang itu di media sosial, dia menafikan itu, katanya surah istifadah cukup, bahwa surah istifadah itu cukup untuk dijadikan sebuah alat untuk mengisbat nasab. Tidak bisa, bos. Surah istifadah apabila bertentangan dengan kitab-kitab nasab, apalagi bertentangan dengan DNA, maka surah istifadah ini gugur. Masalah manuskrip segala macam itu sudah selesai. Jadi jangankan orang yang ada di Indonesia, Balawi, yang ada di Yaman saja, penelitinya itu sekarang udah ikutnya Indonesia. Sejarawan Yaman, dari Yaman tuh banyak yang hubungi saya. Ana utabi'ukum ya Syekh fi tarikh Hadramaut. Aku mengikutimu dalam sejarah Hadramaut. Sekarang kami tidak ingin membaca sejarah Hadramaut versi di Yaman, karena fihi tazwirun wa tadlisun. Di dalamnya ada penipuan, di dalamnya ada pembelokan sejarah. Jadi hasil penelitian saya itu dijadikan acuan oleh mereka sekarang untuk bagaimana menata historiografi Hadramaut, menulis sejarah ulang Hadramaut itu banyak dari hasil-hasil kesimpulan saya. Mereka itu mengkritik dari dulu Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu, yang nama kata mereka Al-Muhajir, tapi belum pernah mereka berani mengatakan Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman. Oke, saya mau ambil majalahnya. Oke. Sama santri itu naik motor. Kemudian bahwa kuburan Ahmad bin Isa kan dijarah itu. Bagaimana orang yang tidak ada di Yaman kuburannya ada di situ dijarahin orang? Ngejarahin apa itu orang? Mas, itu orang Yaman sendiri nggak ada yang berani ngomong itu makam palsu. Karena mereka terlalu husnudzon terhadap sejarah yang ditulis di Yaman itu. Nah, kalau kita dari jauh mampu untuk melihat dengan jernih, bagaimana bisa orang yang ada di Madinah 230-an Hijriah, dia bisa meninggal 345 Hijriah, berarti umurnya 130 tahun dong. Gak mungkin. Nah, dan tidak ada satupun buku sejarah yang ditulis di masa lalu dari abad ke-3, ke-4, ke-5 itu yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini ada di Basrah kemudian pindah ke Yaman, itu tidak ada. Mereka kan ngomongnya bahwa Ahmad bin Isa itu pindah dari Basrah ke Hadramaut, padahal ini Ahmad bin Isa orang Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana orang yang dia ada di Madinah Al-Munawwarah tidak ada berita sedikit pun bahwa dia pernah hijrah ke Mekah, ke Baghdad, kemudian ke Basrah, kemudian ke Hadramaut, bisa ada di Hadramaut, makamnya ada di sana, keturunannya ada di sana. Sebutkan satu kitab aja, nggak ada yang bisa. Di Yaman pun nggak ada yang bisa. Nah, akhirnya sekarang beberapa peneliti sejarah dari Yaman itu sudah menghubungi saya, dan mereka sedang menulis ulang sejarah Hadramaut. Bahkan, di sana kan ada yang bukan turunan Balawi itu zaman dulunya dikasih marga oleh Balawi. Jadi orang asli Yaman, dia datang kan ini Balawi, ngaku turun Nabi. Nanti orang-orang asli Yamannya itu di Hadramaut, oh kamu katanya leluhurnya keturunan sahabat Nabi Abu Bakar. Ini kamu tahu nggak turunan sampai atasnya? Enggak, saya keturunan sampai
5 doang dibikinin, terus dinyambungin sampai Umar bin Khattab, ada yang sampai sahabat Al-Ansori dan sebagainya. Sekarang ini keturunan mereka sudah menghubungi saya, Kiai, saya dulu husnudon pada leluhur kami bahwa leluhur kami nyambung silsilahnya kepada Ibnu Abbas, sahabat Nabi dan pamannya Nabi, sepupu Nabi. Pamannya namanya Abbas, Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Nabi. Tapi sementara kita ini terus mengakui, kita juga meneliti, tapi kami belum dapat jawaban. Setelah saya membaca tulisan Kiai Imad, kami sekarang terbuka dan kami menyatakan kami bukan dari keturunan Ibnu Abbas itu, karena itu hanya pemberian dari Balawi aja. Bagaimana dia itu Balawi itu bisa nyambungin nasab orang itu? Agar kedudukan dia sebagai bernasab kepada nabinya diperkuat oleh mereka ini. Karena apa? Dengan memberikan ini keturunan Abu Bakar, ini turun Umar, berarti kan semakin kuat. Kalau dia kan turun Nabi, nah jadi anak buahnya ini yang turunan sahabat ini berarti anak buahnya Balawi. Nah, itu terjadi di abad 9, 10, 11. Sekarang terbongkar semua bahwa silsilah nasab orang Tarim itu yang ke sahabat Nabi itu palsu kebanyakan itu. 90% palsu. Yang dikasih Balawi itu kayak LBY aja ngasih silsilah orang itu. Kamu ini turunan siapa? Nggak tahu, Bib. Kasihin. Kamu turunan Raden Anu. Ada lagi yang dibalawikan turunan dari bin Sahil. Oh, kamu turunan dari bin Yahya. Saya aja ditawari bin Yahya dulu. Saya sama Kang Tubagus mau gitu, ditawarin bin Yahya. Julfikar tawarin bin Sahil. Said Julfikar tuh. Kata Said Julfikar, saya punya nasab, saya Basyaiban. Nggak mau ditawarin jadi bin Sahil. Bin Sahil itu Balawi. Nah, jadi apa yang terjadi di masa lalu itu terjadi juga di masa sekarang di Indonesia. Wali Songo dibalawikan. Ya udah dari zaman dulunya terjadi di sana. Orang mereka bukan orang Tarim, mereka bukan orang Hadramaut. Kemudian mereka datang itu akhir abad ke-8. Agar di situ dia itu dihormati, tidak dianggap orang asing, dia bikin sejarahnya ke belakang. Jadi katanya leluhur kami datangnya abad ke-3, abad ke-4. 317 Hijriah itu abad ke-4. Padahal mereka datang abad ke-8 akhir. 800 sekian Hijriah. Lalu mengaku turunan nabinya abad 9. Lalu mengurut silsilah mereka ada di Yamannya sampai korupsi dari 800 ke 400 itu 400 tahun korupsinya. Dan sekarang sudah terjadi di Indonesia. Lihat media online Fakta Kini. Media online Fakta Kini itu miliknya FPI kayaknya. Itu dia sudah mengukir, menulis sejarah reportase bahwa leluhur mereka itu datang ke Indonesianya 300 tahun yang lalu. Padahal mereka datang 1850. Kalau Taufik Segaf itu kakeknya datangnya 1912. Taufik Segaf itu baru sekali kalau Taufik Segaf itu kakeknya itu. Kalau yang lainnya 1800-an. Utsman bin Yahya itu 1800. Bahkan dia sama bapaknya yang ke sini. Jadi belum ramai orang Balawi datang, Utsman bin Yahya ini sudah ada bapaknya di sini, lahir di Indonesia dia. 1800 itu. Nah, makam-makam yang katanya di Jakarta ada yang 1700 palsu itu. Pokoknya kalau ada makam Balawi 1700 katanya Masehi, itu bisa diyakini itu makam palsu. Bagaimana sih mereka itu kok mau-maunya bikin makam palsu? Karena itu penting agar mereka dianggap tua ada di Indonesia ini. Untuk agar mereka mendapat kemudahan dalam politik, dalam menguasai jamaah,
agar mereka tidak dianggap orang asing. Bahkan katanya itu yang ngaku cucu Wali Songo juga bukan orang asli. Orang cucu Wali Songo walaupun itu bukan asli, mereka di sininya tidak merasa lebih baik dari orang Jawa. Bahkan ketika musyawarah siapa yang jadi raja itu di Demak, yang diangkat orang asli Jawa, Raden Fatah. Padahal itu walaupun Sunan Giri dan Sunan Ampel ngangkat di antara mereka bisa, wong semuanya jadi anak buahnya Sunan, tapi tidak mau karena menghargai orang Jawa. Yang diangkat jadi raja adalah Raden Fatah, yang asli orang Demak. Orang Demak benderanya kuning, beda. Kalau Mataram kan merah, Mataram itu merah. Kalau Demak, Banten benderanya kuning. Banten tuh kuning tuh kerajaannya dulu. Terima kasih. Demak kuning, Mataram merah, Aceh merah, kemudian Turki merah. Kalau yang kuning itu Banten sama Demak aja. Golkar nih. Haram hukumnya mengakui habaib itu sebagai cucu Nabi, itu haram. Kenapa? Karena sudah qat'i, darahnya sudah diperiksa, tidak menunjukkan adanya hubungan dengan Bani Hashim, dengan keluarga Nabi yang asli yang ada di Mekah, di Madinah, di Yordan, di Mesir, di Irak, di Yaman, dari Bani Toba itu tidak ada kesatuan darah. Padahal keluarga Nabi sekarang ini yang ada di Mekah tes DNA tanpa ada kompromi dengan yang di Mesir. Itu pas tes DNA-nya sama semua. Karena walaupun tidak kompromi, tidak telepon-teleponan, kalau saudara ya tes DNA ya akan sama. Kalau saya punya istri di Tegal misal, kemudian nggak ada yang tahu orang Gresik ini, pas sudah punya buyut dia ketemu dengan buyut saya di sini, pas tes DNA-nya pasti sama, walaupun nggak ada yang tahu sebelumnya itu. Karena DNA darah manusia itu akan sama kalau dari jalur laki-laki dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan buyutnya sampai ke Nabi Ibrahim. Kalau dia mengaku turunan Nabi Muhammad, berarti dia DNA-nya harus sama dengan keturunan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu DNA-nya sama dengan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu ke bawahnya, ke selang perempuan, tetapi anak dan cucunya Nabi Muhammad, anak cucunya daripada anaknya Siti Fatimah, karena bapaknya itu adalah sepupunya Nabi Muhammad, maka DNA-nya akan sama dengan DNA Nabi Muhammad. Karena melalui Sayyidina Ali. Ini rahasia Allah. Kenapa Nabi Muhammad mengawinkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali? Karena DNA-nya Sayyidina Ali, jalur laki-lakinya sama, satu kakek, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak, Abdullah punya anak Nabi Muhammad, berarti haplogrupnya Nabi Muhammad sama dengan Abdullah, sama dengan Abdul Muttalib. Nah, kakek bersamanya Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali adalah Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib punya anak Sayyidina Abi Thalib, Abi Thalib punya anak Sayyidina Ali, Ali punya anak Husain. Di Balawi ini ngakunya turunan Husain, berarti harus sama DNA-nya dengan Husain, dengan Ali, dengan Abi Thalib, dengan Abdul Muttalib, dengan Nabi juga sama. Nah, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, orang-orang dari Abdul Muttalib keluarganya itu J1. Yang dari Mekah udah tes DNA turunan raja-raja itu J1. Yang dari Bani Muhanna di Madinah J1, Al-Araji yang ada di Madinah J1, As-Sulaimaniyah yang di Taif itu di Hijaz J1, yang ada di Yordan keluarga Al-Hashimi yang ngaku turunan Husain juga, turunan Nabi juga adalah J1, yang ngaku turunan Husain yang ada di Mesir dari Bani Qandil itu juga J1, yang ngaku keturunan Husain dari Karbala Irak J1,
yang ngaku keturunan Nabi Muhammad dari Toba-Toba di Yaman, J1, pas Balawi G. Nah ini ada santri sarang itu di media sosial, dia menafikan itu, katanya surah istifadah cukup, bahwa surah istifadah itu cukup untuk dijadikan sebuah alat untuk mengisbat nasab. Tidak bisa, bos. Surah istifadah apabila bertentangan dengan kitab-kitab nasab, apalagi bertentangan dengan DNA, maka surah istifadah ini gugur. Karena darah itu qat'i, ilmu pasti, nggak bisa mengelak. Weh, ada yang ngomong nasab itu kan bisa jadi dulu seseorang dianggap sebagai bagian dari Bani Hasyim, ada perjanjian zaman dahulu, kemudian dianggap Bani Hasyim dan dianggap sah nasabnya ke Bani Hasyim. Ada tahalub, ada wala di sana. Iya, tetapi itu hanya intima bil qabilah. Kalau untuk ngomong keturunan yang katanya itu dzurriyah, itu tidak bisa. Dzurriyah itu ya ta'allaqu biddam, bil jaini, dengan genetik. Kalau nasab itu berhubungan dengan syariat. Misal ada perempuan selingkuh, naudzubillah, suaminya tidak tahu, tiba-tiba dia hamil dari selingkuhannya, sedangkan dia punya suami, maka anaknya secara syariat itu tetap anak suaminya ini yang asli, anak suaminya asli nih, bukan selingkuhannya secara syariat. Tapi kalau ada perselisihan tes DNA ketahuan, maka ini nggak bisa lagi, bos, ya kan? Kalau sudah ada perselisihan, li'an namanya kalau dulu. Tapi kalau suaminya udah nggak mau, saya husnudun aja, ya nggak apa-apa, dia harus diakui sebagai anak daripada suaminya. Kalau suaminya nggak mau memperkarakan, secara syariah begitu, itu namanya nasab. Tapi dzurriyah, darahnya nggak ngalir ke anak itu. Ini Balawi ada yang ngomong secara nasab, dia ini kan surah istifadah, berarti harus diakui saja. Iya, sebelum ada yang menggugat. Kalau ada yang menggugat, kemudian ada syahid bayina bahwa dia bukan turunan, secara ilmu nasab putus, secara ilmu sejarah dia fiktif, secara DNA ini hasilnya beda, ya udah nggak bisa lagi dipercayai. Jadi la ibrata bidzannil bayyini khata'u, sudah tidak bisa lagi dzan itu digunakan kalau buktinya sudah ada. Kalau ada orang dari Jakarta, aslinya orang Tegal, dia bos dari warung Tegal di Jakarta, ngangkat anak perempuan dari Jakarta, dibawa ke Tegal, dia ngomong ini anak saya, surah istifadah, orang Tegal tahu bahwa dia anaknya laki-laki itu. Pas mau dinikahkan, tiba-tiba Kiai Dimyati tahu, orang temennya waktu di Jakarta, mau dinikahkan langsung sama bapaknya. Jangan, ini kan anak pungut kamu, ini kan anak adopsi, kamu lebih baik minta KUA menjadi wali hakim, jangan kamu nggak sah, itu hukumnya wajib. Kiai Dimyati ngomong begitu, karena Kiai Dimyati tahu waktu ngadopsinya itu anak tetangganya. Tapi jika tidak ada orang bersaksi, dosanya hanya dosanya bapaknya itu, menikahkan orang yang bukan anaknya. Penghulunya nggak dosa, saksinya nggak dosa, orang kampung nggak dosa. Tapi apabila kita tahu bahwa dia bukan anaknya, mau dinikahkan langsung sama bapaknya, bapak angkatnya ini, haram hukumnya kita diam. Begitu pula hari ini, haram bagi Ki Dimyati untuk diam apabila ada orang ngomong Habib itu cucu Nabi. Karena buktinya dari segala aspek itu sudah jelas bahwa Balawi ini bukan keturunan Nabi. Tidak boleh lagi manggil perempuan Balawi Syarifah. Syarifah itu orang mulia, mereka bukan orang mulia. Yang boleh dipanggil Syarifah itu adalah orang Tegal, perempuan Tegal itu Syarifah.
Maknanya Syarifah itu orang mulia karena keturunan para orang-orang mulia. Orang yang nggak pernah minta-minta ke rumah-rumah orang duit itu orang mulia. Kalau mereka menjelas bukan orang mulia. Buktinya banyak di antara mereka yang suka minta-minta uang dengan mengancam-ngancam kalau tidak dikasih kamu tidak dapat syafaat Nabi. Berarti dia itu ghairu syarifin, bukan orang mulia. Perempuannya ghairu syarifah, tidak boleh memanggil dia itu syarifah. Panggil aja Kabibah atau Wadon Balawi gitu aja. Wadon Balawi udah dipanggilnya WB, Wadon Balawi. Nah itu kesimpulannya. Jadi terus kita berjuang, dan tentu kiai-kiai kita itu yang masih kibin-kibin itu memerlukan waktu untuk dari sing cilik melik kita urwai ku putu napi jemaram iku cie imatutin wong Banten ngomong tutu putu napi, kaget dewek. Nah kita tunggu kaget entek. Mudah-mudahan kau bisa jadi sadar mani. Amin. Oleh karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberi berkah pada kita semua. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Tabaraka ta'ala kulli sadri ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'luwi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Allahumma ayyidna Allahumma ayyidna Allahumma ayyidna Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma urzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wa lam tihanin wa la ta'ab. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana min awliyaika al-muqarrabin wal ulama'il 'amilin ar-rasihin al-mujtahidin al-musannifin al-'abidin az-zahidin al-mutawadi'in al-maftuhin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin al-tahirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahil alamin. Sahabat Pelita Ilmu yang dirahmati Allah ya, kita sudah menyimak keseluruhan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Menurutnya tidak ada yang janggal ya, bahkan nggak ada satupun perkataan yang mungkin membuat orang takut. Tapi kenapa sampai di deskripsi tertulis bahwa Bapak Rizik Syihab itu ketakutan ketika mendengarkan perkataan-perkataan yang mungkin disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ada dua hal yang harus kita kita garis bawahi dalam hal ini ya. Yang mana pertama, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dalam hal ini memang ingin membatalkan nasabnya Bani Balawi yang dikatakan sebagai dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Yang kedua itu Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan tesisnya ingin meluruskan, ingin membersihkan nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW dari orang-orang yang hanya ingin mendompleng, dari orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi, yaitu tadi karena ingin mendapatkan fasilitas yang lebih, ingin mendapatkan penghormatan yang lebih. Bahkan ada satu video yang mungkin sahabat santri tidak akan pernah lupa. Novel kalau nggak salah novel ya yang mengatakan apabila suatu kaum sudah mengganggu, mempertanyakan, tidak menghormati dari kalangan mereka, ini bisa ditatangkan balak musibah. Nah, mungkin dari sinilah ya tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini ingin meluruskan hal-hal seperti ini. Ada yang
dikatakan bisa memadamkan api neraka, bisa mi'raj 70 kali, ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, bahkan yang lebih kerennya itu bisa menurunkan hujan susu. Dari sinilah mungkin perkataan-perkataan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu membuat orang-orang yang mungkin dulunya itu enjoy, dulunya itu santai, duduk di kursi yang sudah disediakan empuk sedemikian rupa itu sedikit terusik, sedikit terganggu ya. Bukan terganggu karena apa? Mungkin takutnya orang-orang sudah nggak mau melirik, orang-orang sudah tidak percaya lagi dengan cerita-cerita khurafat yang mereka selalu bangga-banggakan, selalu gaung-gaungkan. Kenapa tidak ya? Ada satu oknum yang mengatakan tidak apa ya, ketika dalam kuburnya itu nenek moyangnya itu menghatamkan Al-Quran. Ya inilah ya mungkin tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ingin meluruskan cerita-cerita seperti itu ya, yang dikatakan bisa memadamkan api neraka dan lain sebagainya. Jadi ya wajar apabila Bapak Rizik Syihab ini sedikit frustasi, sedikit pusing dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan tesisnya. Apatah lagi tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani seperti itu kita ketahui bersama ya sahabat pelita ya, banyak kiai-kiai yang sudah agak sedikit melirik tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Ada satu kiai yang populer ya, yang mempunyai basis massa yang enggak sedikit juga, ada Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang mana Kiai Haji Marzuki Mustamar ini juga getol sekali menceritakan tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dalam setiap ceramahnya. Nah, sahabat pelita yang dirahmati Allah, menurut sahabat itu bagaimana tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dalam hal ini ya? Kita tunggu Anda di kolom komentar, dan tentunya harus menggunakan akal pikiran yang waras dan tidak mengedepankan ego dalam berdiskusi. Sahabat santri yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau salah dalam saya mendeskripsikan atau mengartikan video ini, mereaksi video ini, ada sesuatu yang salah, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.